Assalamualaikum. Di luaran sempat hype suplemen NMN yang katanya paling top untuk bikin kembali muda. Itu beneran manjur atau gimana sih? Nah, jawabannya ini terus terang saya nggak tahu. Tapi sebagai reporter amatiran ya udahlah, saya cari info sana sini. Mohon izin ini hasil kompilasinya. Jadi kita latar belakang nih, Dr. Sinclair yang sering kita omongin itu amat mengandalkan suplemen NMN ini untuk melawan penuaan. Terus konsensus banyak pakar penuaan kayak gini. NMN ini kalau racikannya tepat, dia amat berpotensi bisa jadi boosternya NAD+. Dan soal NAD atau NAD+, kita udah beberapa kali bahas. Terakhirnya itu rujukannya dari Dr. Nicola Conlon yang gemulai dan aspiratif lah gitu. Teorinya, kata Dr. Conlon dan para sejawatnya tuh kayak gini. Izin nih mengulang sedikit ya. NAD itu penting banget untuk bikin kita benar-benar hidup gitu. Selagi muda, kita kelimpahan NAD+ ini, tapi seiring usia, NAD+ ini menipis dan terus menipis. Nggak pernah sampai habis sih, karena kalau kita sempat kehabisan NAD setengah menit aja, kita bisa langsung wassalam. Jadi ya itu segitu pentingnya gitu bro. NAD ini terus ada, tapi menipis dan terus menipis. Itulah yang bikin kita cepat usur, cepat tua, lambat healing, risetnya bilang gitu. Di sisi lain, kalau NAD plus ini dibikin surplus, healing jadi super kenceng. Bahkan diteorikan, kita bisa kembali muda, yaitu secara epigenetik, secara sel-sel, tulang, otot, dan seterusnya kayak gitu. Dan bukti nyatanya itu udah ada loh di lab, bukan pada manusia, melainkan pada tikus turut dan hewan-hewan percobaan. Tapi lumayan sih, artinya ini bukan sekedar teori melulu. Menarik kan ya? Tapi lah ini, diajarkan oleh Dr. Kono dan para pakar, ngebus NAD itu tidaklah mudah, atau bisa dibilang amat sulit. Gimana sulitnya? Dulu udah pernah kita ulas juga, daripada ngulang lagi, sekarang intinya aja ya. Ibarat pabrik tahu Sumedang gitu. Dia itu kewalahan dalam melayani pelanggan bisa disebabkan karena tiga hal. Pertama, kalau demand-nya itu tinggi banget, jadi suplainya nggak ngejar. Kedua, kalau inputan bahan bakunya itu kurang. Kalau inputan kedelainya cuma cukup untuk bikin tahu Sumedang setengah hari, ya udah, pabrik nggak mungkin berproduksi sehari penuh. Yang ketiga, karena pabriknya nggak efisien. Orang lain sehari bisa menghasilkan satu truk gitu. Dia misalnya cuma sepertiganya. Nah, kayak gitu. Nah, soal defisit dalam pemenuhan kebutuhan NAD di tubuh kita, itu juga sama. Sering usia gitu ya, semakin tubuh rempuh-rempuh, itu kebutuhannya nikat. Calling for healing gitu. Makin ramai permunculan. Sini cekot-cekot lah, sana nyut-nyutan, dan seterusnya. Demand NAD menungkik. Beda dengan saat masih muda. Wujudnya nih bisa berupa chronic inflammation, oxidative stress, radikal bebas, dan emisi racun-racun yang muncul dari senescent cell, dan seterusnya. Soal biangnya aging kita sering ulas. Kalau ini bisa ditekan, dipastikan defisit NAD pun akan menurun. Tapi nurun aja itu tidak cukup. Kalau mau extraordinary, kita perlu membalikkan dari semula defisit menjadi surplus. Dan pakar-pakar kayak Dr. Sinclair dan Dr. Nicola Conlon itu optimistis. Di zaman kekinian, titik terangnya ini mulai gamblang. Nah, untuk menipiskan defisit lagi, inputannya bisa ditambah, yaitu dengan suplemen-suplemen antara lain NMN, NR, niacin, vitamin B3 kayak gitu. Itu semua oleh para pakar dibilang prekursor gitu. Ibarat pabrik tahu ya. Ini tuh kedelainya. Ada kedelai yang udah dikupas, ada yang belum, ada yang siap diproses, macam-macam lah levelnya. Tapi pokoknya dia itu prekursor atau bahan awalannya dari tahu Sumedang, gitulah. Nah, yang itu tadi, NMN dan kawan-kawan, itu bahan awalannya NAD. Karena ya, kalau mau langsung tubuh kita itu diasup infus NAD gitu, secara teknisnya ini muskil, amat sulit. Nah, bahan awalannya itu selain dari NMN dan kawan-kawannya tadi, bisa juga dari daur ulang, dari bahan-bahan yang sudah ada di tubuh kita sendiri. Jalur daur ulang ini oleh para pakar disebut salvage pathway, dan itu merupakan salah satu titik kunci untuk boostingnya produksi NAD. Nah, tapi balik lagi ke ilustrasi pabrik tahu tadi, berlimpah pun inputannya, kalau pabriknya nggak efisien, produksinya lelot, percuma juga. Tiwas kedelainya mubazir, numpuk menggunung, dan ujungnya tetap aja defisit. Nah, sampai di sini kejawab nih, apakah suplemen NMN yang dijual di luaran sana itu jos gandos dalam bikin kita awet muda atau kembali muda? Jawabannya tentulah tidak. Itu kalau menurut Dr. Nicola Conlon, sebagaimana yang tadi kita uraikan dan diomongin di luar sana. Pertama banget, bisa aja dia itu enggak asli NMN sejati, tapi setengah abal-abal. Nah, di luaran banyak tuh yang kayak gitu.
Keduanya, asli pun dia, kalau pabriknya di dalam tubuh kita enggak diperbaiki, ya bisa sih level NAD di tubuh kita meningkat, tapi cuma meningkat dikit. Kata Dr. Conlon dan para pakar, itu cuma meningkatnya 5%-an lebih dikit aja, atau sekitar itu, bahkan 10% aja juga enggak. Ketiganya, kenaikannya itu bakal enggak berasa apa-apa bagi keseharian kita. Kalau demand NAD di tubuh kita enggak diredam dengan berbagai jurus sehat, dia akan berasa sia-sia. Kayak orang gajian UMR gitu, kalau bisa tuh ya naiknya nggak cuma 5-10%, tapi lebih lagi dari itu, plus bersamaan dengan itu, biaya hidup menurun juga. Nah, itu baru kerasa. Right? Tapi yang udah ancang-ancang mau beli suplemen NMN, jangan buru-buru move on dan berpaling nih. Masih ada beberapa harapan. Pertama dari Dr. David Sinclair, dia bilang walaupun sekarang NMN yang ada di luaran khasiatnya cuma segitu-gitu aja, dia tetap optimis bersama timnya dalam waktu dekat akan bisa bikin racikan koktail awet muda yang jos gandos khasiatnya kalau diaplikasikan dengan protokol yang tepat. Nah, kedua, Dr. Nicola Conlon juga punya optimisme yang sama. Kalau Dr. Sinclair tadi di Amerika, Dr. Conlon ini di Inggris. Ketiganya ini dari para pakar yang netral, yang bukan mau dagang obat atau metode terapi apapun. Jadi gini, sebenarnya ya, dengan telah gamblangnya bagaimana boosting NAD itu terjadi, dari sekarang pun kita bisa mengupayakan tuh boosting NAD dengan kombinasi jurus-jurus yang ujungnya mereka kira-kira ya, Dr. Conlon dan Dr. Sinclair pun, atau yang lain dimanapun juga, kemungkinan akan pakai jurus itu juga. Jurus kombinasi lah gitu dibilangnya. Nah, jurus kombinasi ini seperti apa? Nah, karena ini udah rada panjang, yuk lah nanti kita ulas di video lanjutnya. Tapi intinya ini tuh nggak bakalan bisa sekedar minum 1 atau 2 ramuan terus selesai. Ini mesti gabungan dari sejumlah jurus sehat. Kalau yang nggak mau subscribe ke sini ya udahlah, terserah ini. Nggak maksa, rutin aja nengok ke kanal kami. Insya Allah besok-besok nemu juga tuh lanjutannya dari ini. Terima kasih.